Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Putri Jiani dari kelas 11 IPS 1. Jadi di sini saya akan membuat tugas video seni budaya yang menceritakan tentang kisah kancil dan buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, hiduplah berbagai macam satwa. Salah satunya kancil. Kancil itu dikenal dengan kepintarannya. Selain pintar, kancil juga dikenal sangat ramah. Hewan-hewan di hutan itu merasa sangat senang dengan kancil yang baik hati, pintar, dan juga ramah. Suatu hari ketika kancil sedang jalan-jalan, ia mendengar sesuatu yang aneh. Langkah kakinya pun berhenti dan mendatangkan suara aneh tersebut. Ternyata ia menemukan anak ayam yang terperosok jatuh ke dalam lubang. Ia pun segera membantu anak ayam tersebut untuk keluar dari lubang. Kancil pun berhasil membawa anak ayam itu keluar dari lubang. Kancil pun segera mencari ibu ayam untuk mengembalikan anak-anaknya. Pada saat di tengah jalan, ia pun melihat induk ayam yang sedang mencari anaknya. Induk ayam pun berterima kasih kepada kancil. Setelah selesai, kancil pun beranjak dari situ. Saat sedang berjalan, kancil pun merasa lapar. Akhirnya ia memakan dedaunan, tetapi memakan dedaunan tidak membuatnya kenyang. Ia pun kembali berjalan untuk mencari makanan yang ada. Teriknya matahari membuat kerongkongannya terasa haus. Ia pun segera pergi ke sungai untuk meminum air sungai tersebut. Setelah selesai meminum air sungai dan kerongkongannya tidak kering lagi, ia pun melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai tersebut. Ternyata itu ialah pohon dengan buah yang segar. Namun karena arus sungai yang begitu deras, kancil pun kebingungan bagaimana caranya untuk menyeberang. Kancil pun melihat ke kiri dan ke kanan dan ternyata menemukan beberapa buaya yang sedang tertidur. Kancil pun membangunkan buaya tersebut. Buaya yang dibangunkan pun tentu saja tidak terima kepada kancil. Kancil pun berkata, "Tenanglah, aku di sini membawa kabar baik untuk kalian. Aku membawa daging segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah di sepanjang sungai agar aku lebih mudah menghitungnya." Buaya pun berkata, "Benarkah? Kalau begitu, aku akan memanggil teman-temanku yang lainnya." Buaya pun lalu mencebur ke sungai untuk memanggil teman-temannya. Sementara itu, kancil pun tertawa kecil. "Hahaha, semoga saja buaya itu terpedaya olehku." Buaya pun berbicara kepada temannya, "Teman, kita akan dapat daging." Lalu temannya pun berkata, "Benarkah?" Dia pun menjawab, "Benar, kancil memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar di sepanjang sungai agar kancil lebih mudah membagikan daging untuk kita." Para buaya pun mulai berjajar. Kancil pun mulai pura-pura menghitung. 1, 2, sampai ke buaya yang terakhir. Setelah itu, kancil pun melompat ke tepi sungai dan berkata, "Terima kasih para buaya, berkat kalian aku bisa menyeberang." Kancil pun segera berlari dengan kencang. Buaya pun kebingungan. "Hah? Menyeberang?" Dia pun bertanya kepada temannya, "Jangan-jangan kita ditipu oleh kancil?" Maksudmu dia menjadikan kita jembatan penyeberangan?" Buaya pun merasa kesal karena ia telah ditipu oleh kancil. "Wah, awas kau kancil." Sementara itu, kancil pun sudah menjauh dari buaya dan memakan dengan lahap buah-buahan segar tersebut. Dari cerita tersebut terdapat pesan moral. Kancil menipu buaya agar ia bisa menyeberang dan mendapatkan keinginannya. Dan buaya pun jadi marah. Ingat ya, semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Gunakan kecerdasanmu hanya untuk hal-hal yang baik saja. Dari saya, maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.